Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Pagi ini kita sedang ada di lahan Gusman Bojonegoro, di lahan yang kedua. Hari ini tanam. Posisi saat ini saya didampingi biasa. Ini sang calon master kita, Mas Mualim. Nek digledi sesuai jadi master. Beliau ini yang merawat tanaman saya yang kemarin dari olah lahan sampai panen. Dan saat ini yang olah lahan juga Mas Mualim. Dan sampai saat ini posisi kita sedang tanam Jumat 24 Februari 2023. Biar teman-teman jelas, jadi tak kasih hari, tanggal, dan tahunnya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Mas Mualim tahapan-tahapan olah lahan, mulai dari pemberian herbisida, pemberian decomposer, dan pemberian AHA. Paham AHA, Jub? Asam humat. Sudah dispray asam humat? Sudah. Nanti biar dijelaskan oleh Mas Mualim langkah pertama itu apa saja, dan sampai tanam ini, dan nanti akan sedikit saya bahas gimana tata cara budidaya bawang merah yang baik dan benar. Tetap pada slogan kita berbagi, kita akan mengurangi ojo bosen tumindak becik. Banyak teman-teman yang nyindir Gusman Bojonegoro di saat beliau-beliau atau teman-teman itu WA tidak dibales, terus langsung rocos, katanya berbagi tak akan mengurangi. Iya, berbagi tak akan mengurangi. Tapi kalau ada WA itu lebih dari 100 WA dan tidak saya balas semua, itu semata-mata karena Gusman Bojonegoro juga mempunyai kekurangan, guys. Gusman Bojonegoro mempunyai kesibukan, dan sudah saya kasih solusi. Jika WA jenengan belum saya balas, langsung telepon Gusman Bojonegoro aja. Karena jari-jari Gusman Bojonegoro ini tidak hanya untuk membalas WA jenengan dalam waktu itu. Kalau mau bersabar, insya Allah akan tetap kita balas. Karena Mas Yusuf sendiri juga banyak kesibukan, guys. Kita suruh ke sana kemari seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang sudah WA Gusman dan belum dibales, yang urgent langsung telepon saja. Oke, kita kembali ke tanaman. Sebelum kita kembali ke tanaman, untuk teman-teman yang selalu komen, itu bisa bantu Gusman Bojonegoro yang sudah mulai paham, yang sudah mulai mengikuti Gusman Bojonegoro dari 3 tahun yang lalu. Saya yakin sudah mulai paham. Bantu kalau ada teman-teman kita yang tanya dan Gusman Bojonegoro belum sempat jawab, karena bantuan Anda itu sangat berarti buat Gusman Bojonegoro. Dan insya Allah ya teman-teman yang suka jawab, bantu Gusman Bojonegoro menjawab, insya Allah kita akan kasih souvenir untuk teman-teman. Seperti itu, ya. Jadi untuk yang nyeleksi itu Mas Yusuf Wijayanto, siapa saja nanti yang berhak menerima souvenir dari Gusman Bojonegoro. Kembali ke lahan. Biarkan nanti Mas Mualim menjelaskan dari awal sampai posisi saat ini. Dan saat ini kita sedang tanam. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mas Mualim. Ini saya akan menjelaskan pengolahan lahan Mas Gusman dari awal, Mas. Dari awal. Iya, dari awal kita pakai herbisida itu Gramaxon. Terus kita naikkan lumpur dari parit atau got. Habis itu kita tunggu 5
atau 6 hari. Kemarin 5 hari kalau nggak salah karena cuaca cerah. Kita spray lagi pakai herbisida Gramaxon. Terus kita spray pakai M21. Baru saya kultivator. Ini saya kultivator. Terus kemarin saya ratakan. Habis di kultivator kan kadang perongkol, Mas. Terus kita ratakan, kita spray lagi, pakai asam humat. Terus kita sosrok, Mas. Untuk itu loh, supaya kenceng tanamannya kita sosrok pakai ukuran ini, pakai ukuran 20, Mas Gusman. 20, ukurannya 20. Terus jarak kiri kanannya itu kisaran 10. Terus habis kita sosrok itu saya spray lagi pakai herbisida Gramaxon sama Abos. Kita pakai takeran karena ini orangnya sibuk, kalau saya juga sibuk ngurmat sini sana. Saya pakai Gramaxonnya itu per tank itu 250 mili, Abosnya pakai 50 mili, biar lambat tumbuhnya rumput itu. Terus kita spray tadi pakai teropong. Ini apa? Anginnya sangat kencang seperti di pinggir pantai. Terus kalau tidak pakai teropong hati-hati ya. Kalau Abos sama Gramaxon, kalau milik sendiri nggak apa-apa, Mas Gusman. Tapi kalau milik tetangga siap-siap dituntut. Karena Abos itu piye ya, cara gampangane Bedal. Menguap atau mantulnya itu lebih cepat, Kak, kalau ada angin ini. Saya pakai teropong sangko ada berkat loh, Mas, supaya tidak medal. Itu penjelasan saya. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu guys penjelasan dari Mas Mualim pakai teropong sangko berkat, guys. Sangko berkat nanti kita shoot. Tadi sudah diambil, Mas Ucup. Sudah diambil teropong berkatnya itu berbentuk seperti apa. Nanti bisa dilihat di sini. Teropong berkatnya. Oke guys, dari kesimpulannya itu penjelasan dari Mas Mualim. Tahapan awal kita menggunakan Gramaxon. Pertama guys, habis panen kita spray Gramaxon. Kenapa kita tidak pakai sistemik? Karena ini luasannya sedikit guys. Ini tanam cuma 5 ton. Nolnya diambil 2 jadi Mas Ucup. Karena sedikit. Harusnya karena waktunya juga agak mepet, jadi kita menggunakan kontak. Kalau menggunakan sistemik, jangan tergesa-gesa untuk tanam. Minimal kalau kita pakai sistemik itu minimal setelah penyepraian itu minimal 2 minggu. Tapi kalau pakai kontak setelah 1 minggu langsung bisa kita olah lahannya. Bedanya apa Mas Gusman? Kalau kontak itu yang mati itu tidak sampai akarnya rumputnya. Tapi kalau yang sistemik itu rumput itu mati sampai ke akar dan itu butuh waktu yang lama. Takutnya kalau kita spray sistemik terus baru seminggu kita olah lahannya dan buru-buru tanam, di saat herbisida itu bekerja membunuh akar rumput, itu akar dari umbi itu juga kena. Karena posisi akar rumput sama akar umbi bawang merah itu sama. Makanya teman-teman harus dipahami, kadang tanamannya habis ditanam tumbuh akar yang tidak bisa tidak bisa berkembang, tidak bisa panjang, ngeruwel-ngeruwel, itu bisa juga imbas dari herbisida sistemik. Itu untuk herbisidanya. Setelah dispray herbisida waktu itu habis panen, terus sama Mas Mualim ini lumpurnya dinaikkan. Lumpurnya dinaikkan tipis-tipis. Makanya Mas Mualim tadi bilang 5 hari setelah menaikkan lumpur langsung bisa dikultivator. Biasanya nunggu waktu sampai 2 minggu setelah penaikan lumpur. Karena posisi lumpurnya cuma dinaikkan tipis-tipis, jadi 5 hari sudah bisa dikultivator. Setelah dikultivator sama Mas Mualim dispray lagi herbisida Gramaxon
yang dimix dengan M21. Dan setelah itu diratakan, yang namanya diratakan itu setelah dikultivator itu biasanya orang Nganjuk bilangnya undur-undur, ngeratakno. Setelah diundur-undur itu digarit. Untuk garit, ukuran garit Mas Mualim menggunakan yang 20, untuk tanamnya 10, jadi jaraknya itu 20 kali 10 jarak tanamnya. Setelah digarit sebelum ditanam sama Mas Mualim dispray lagi pakai Gramason yang dimix dengan herbisida pratumbuh, yaitu kita menggunakan Abos. Abos itu hampir sama dengan Gold. Ya Mas Mualim ya? Iya. Setara? Ya setara dengan Gold, tapi kalau musim hujan itu saya cenderung setuju pakai Abos. Tapi ya itu tadi harus hati-hati kalau pinggirnya itu lahan tetangga, nanti itu Abos bahaya. Kan bahaya. Kalau enggak hati-hati, ini saja saya sudah paling hati-hati, kedelainya agak masih kena. Iya. Masih kena samping-sampingnya tapi masih aman. Oke. Setelah digarit Mas Mualim menggunakan herbisida Gramason yang dimix dengan Abos. Abos itu obatnya sangat ringan guys. Jadi dia itu mantul, dan mantulnya itu jika kena angin itu sasarannya jauh, imbasnya jauh ke lahan tetangga. Jadi hati-hati, makanya Mas Mualim tadi menggunakan teropong sangko berkat. Untuk herbisidanya tadi karena katanya Mas Mualim kita orang sibuk, jadi Gramasonnya menggunakan 250 ml dan Abosnya menggunakan 50 ml. Tujuannya biar tumbuh benih-benih rumputnya, bibit-bibit rumputnya itu agak lama. Jadi bawahnya sudah besar, kira-kira umur 20 sampai 25 biasanya baru tumbuh rumput. Kalau kita tidak menggunakan herbisida pratumbuh, bawangnya tumbuh, rumputnya ikut tumbuh. Seperti itu Mas Mualim ya? Iya. Dan ini tadi karena beberapa hari di sini tidak hujan, tadi sebelum tanam itu disiram sama Mas Mualim pakai alat Firman, seretan itu guys. Dan nanti setelah penyiraman, setelah penanaman, ini wajib dipatri kalau tidak ada hujan Mas Mualim ya. Nanti kan saya tinggal, insya Allah nanti sore sama Mas Mualimnya ini akan dipatri. Dipatri itu ditutuki guys, maksudnya dipatri ini disiram. Tujuannya biar umbi itu tidak gampang gerak dan tanah itu lembab. Karena habis tanam itu jika tidak ada hujan wajib disiram setiap hari. Dan kalau matri itu hukumnya sudah pasti wajib. Biar umbi tidak gampang bergerak dan bisa cepat tumbuh. Oke, itu sedikit informasi dari kami. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau yang mau berkunjung ke lahan Gusman Bojonegoro, silakan, karena kita selalu terbuka untuk memberikan informasi-informasi kepada teman-teman supaya teman-teman itu tidak salah jalan. Yang mau bully monggo, yang mau ngasih masukan monggo, langsung tulis di kolom komentar. Dan pesan saya terakhir tadi sudah saya beritahukan di channel saya satunya Gusman Bojonegoro Official. Untuk teman-teman dalam minggu ini usahakan jangan tanam minggu ini, karena minggu ini kalau tanam minggu ini jatuhnya nanti panennya itu hari raya. Biasanya hari raya itu pengiriman libur dan pasar juga ada liburnya. Imbasnya nanti harga juga akan ada sedikit penurunan. Oke, sudah cukup Mas Mualim, ada yang mau tambahi? Ya sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Dari saya Gusman Bojonegoro, berikut Mas Mualim dan sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.